Kamu benar-benar berani, istri kamu ada di sebelah. Kalau dia tahu, kamu dengan seorang pengasuh. Apa yang bisa dilakukan oleh orang buta, apalagi? Bagaimana mungkin kamu seorang pengasuh? Kamu adalah buah hatiku. Suamiku. Aku baru saja di lantai atas, mendengar suara aneh dari ruang bawah tanah. Kamu tidak enak badan. Bagaimana mungkin ada suara, kamu salah dengar. Aku hanya sedikit tidak enak di tenggorokan. Kamu terlalu sensitif. Aku sedang bekerja. Jangan ganggu aku bekerja. Tapi aku. Ini bukan sepatuku. Ada wanita lain di kamar. Ini perhiasanku. Jadi Li Mingsheng tidak hanya dengan terang-terangan membawa selingkuhannya pulang, tapi juga memberikan perhiasanku kepada wanita lain. Tidak hanya satu. Perhiasanku. Dan cincin pernikahanku. Semuanya hilang. Li Mingsheng. Tong, ini cincin yang khusus aku pesan untukmu. Dari luar negeri. Hanya bisa dipesan sekali seumur hidup, mewakili cintaku padamu. Yang tak tergoyahkan. Mingsheng. Sekarang aku tidak bisa melihat. Tapi kamu begitu baik padaku. Aku tidak tahu bagaimana membalasmu. Jangan bicara omong kosong. Ayah menyerahkanmu dan perusahaan kepadaku. Aku pasti akan merawatmu dengan baik. Kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyerahkan perusahaan sepenuhnya kepadamu untuk dikelola. Aku akan tenang menjadi wanita di belakangmu. Sebenarnya kenapa? Tolong cepat katakan apa yang perlu, aku nanti harus menjemput Feifei. Hari ini kalau kamu tidak menjelaskan dengan jelas, kamu tidak boleh pergi kemana-mana. Kenapa mencuri pakaian dan perhiasanku? Siapa yang mencuri pakaianmu? Jangan sembarangan menuduh. Ini pakaianku, bukankah ini buktinya? Dan ini juga buktinya. Barang-barang ini bukan satu-satunya. Kamu punya, aku tidak boleh punya? Kamu masih mau berkilah? Ini jelas cincin pernikahanku. Sekarang kamu keluar dari sini.
Kenapa Tante Ji tidak menjemputku hari ini? Tahu nggak aku di depan sekolah? Menunggu lama sekali. Fei Fei. Bukan tante tidak mau menjemputmu, tapi ibumu yang melarangku. Apa kamu sengaja bikin aku nunggu? Fei Fei. Ji Shuxin itu pencuri. Dia mencuri baju dan perhiasan ibuku. Bahkan cincin pernikahanku dicuri. Apa hubungannya dengan aku, kamu itu? Ibu yang tidak layak, aku benci kamu. Menjadi ibu sampai segitunya, sungguh memalukan. Kalian tidak boleh pergi, hari ini harus jelas. Aku akan lapor polisi. Sudah cukup. Min Cheng. Barang-barang ini, aku yang menyuruh Shuxin ambil. Apa katamu? Shuxin berpakaian rapi, untuk menjemput Fei Fei. Fei Fei tidak akan merasa kasihan. Karena kamu, ibu yang buta. Kasihan niat baikku, dianggap sampah, dituduh sebagai pencuri. Wanita brengsek, aku tidak akan pernah. Mau kamu jadi ibuku lagi, pergi. Ibu, Fei Fei kenapa baru pulang? Belum tidur. ibu akhirnya datang merawatku. Aku sudah bilang sama ayah beberapa kali baru. Jangan-jangan mereka yang ibu dan anak. Kalau bukan karena ayah bilang, wanita buta dan jahat ini punya uang dan perusahaan, aku tidak akan berpura-pura. Anak panti asuhan, diadopsi olehnya. Pantas saja Li Mingcheng dulu bersikeras mengadopsi anak. Dan harus Fei Fei. Ternyata dia bukan anak angkat. Tapi, anak Li Mingcheng dan selingkuhannya. Fei Fei, kamu panggil aku ibu. Kalau didengar si buta, ketahuan. Aku nggak peduli, wanita brengsek, aku paling benci dia. Dia cuma buta, nggak bisa lihat apa-apa. Aku baru saja kasih dia kopi yang sudah dicampur obat diare. Nanti biar dia sakit perut. Obat pencahar. Oh, begitu ya. Kalian sudah membohongi saya selama ini. Mempermainkan saya. Seandainya orang buta itu mati saja, maka kamu bisa bersama ayah saya, dengan terang-terangan. Saya hanya ingin kamu menjadi ibu saya. Pria brengsek dan wanita jalang. Mengambil barang saya. Menempati sarang orang lain. Sialan. Saya bisa melihat. Ibu, kenapa kamu jatuh? Sedang mencari air minum ya ini. Saya baru saja membuatkan kopi untukmu, saya baru saja mau mengantarnya. Kenapa masih belum tidur Fei Fei? Bibi yang tidak kompeten segera ganti. Terima kasih ya Fei Fei. Kalau tidak diganti saya mau Bibi Shuxin. Saya mau tidur, kamu cepat pulang saja.
Fei Fei, terima kasih sudah membuatkan kopi untuk ibu. Ibu juga membuatkanmu segelas, minumlah. Saya tidak terlalu ingin. Nyonya Fei Fei bilang dia tidak mau minum. Saya lihat kamu. Saya berbicara dengan anak saya, kamu tidak perlu ikut campur. Fei Fei, cepat minum. Saya sudah minum, kamu cepat pergi saja, saya nanti akan tidur bersama BBG. Saya benci wanita jahat itu, kalau bukan karena ayah bilang. Untuk menyenangkannya saya tidak akan minum kopi yang dia berikan itu. Bagaimana kalau ibu membalas dendam untukmu? Bagaimana caranya? Kamu memasukkan obat pencahar ke kopinya. Kita rusakkan saja teletnya. Lalu buang obat diarenya. Biar wanita buta itu dipermalukan bagaimana? Bagus sekali, saya akan buang obatnya sekarang. Ibu, perut saya sangat sakit. Fei Fei, teletnya sudah kita rusakkan. Obatnya juga sudah kamu buang. Tapi ibu, perut saya sangat sakit. Apa yang terjadi? Saya, Fei Fei, kamu kenapa? dia Fei Fei minum kopinya. Langsung sakit perut dan diare, pasti dia memasukkan obat ke kopinya. Kita akan melaporkan ke polisi. Kok kamu bisa kejam banget sih? Fei Fei itu anakmu, kok kamu tega banget ngerjain dia? Fei Fei, gelas yang kamu minum tadi sebenarnya adalah gelas yang kamu kasih ke aku. Kalau ada yang naruh racun di kopi, siapa ya kira-kira? Harusnya kita lapor polisi, biar mereka selidiki. Siapa di keluarga kita yang selama ini beli obat diare dan taruh di kopi? Kita kan satu keluarga, ngapain repot-repot lapor polisi? Sayang, Fei Fei udah baikan. Barusan mungkin Fei Fei kesakitan banget. Makanya dia salah tuduh kamu. Malam ini, kita tidur bertiga aja. Biar lebih akrab. Oh ya, aku ada satu hal lagi mau diskusi sama kamu. Sayang, ini adalah dana perwalian keluarga. Fei Fei udah gede, kita harus merencanakan masa depannya. Kamu tanda tangan dulu. Besok aku urus. Sayang, ini beneran bisa dipercaya gak sih? Dana perwalian keluarga. Banyak penipuan, jangan-jangan kamu ketipu. Aku udah selidiki, pasti aman. Sayang, kamu tenang aja, tanda tangan dulu. Memang begitu, tapi aku harus baca isinya dulu. Kebetulan temanku kasih alat pengenal elektronik. Aku salah ambil dokumen. Sayang, kamu benar. Aku harus konsultasi ke beberapa perusahaan lagi. Aku pasti cari yang bisa dipercaya. Hari ini kita gak usah tanda tangan dulu. Lah, ini perjanjian pengalihan perusahaan. Punya siapa? Punya teman, kamu gak usah ikut campur. Sudah malam, kamu mau kemana? Ada janji bisnis. Jaga Fei Fei ya.
Fei Fei, Fei Fei. Fei Fei. Malam ini mama gak enak badan. Kamu tidur sama Tante Ji aja ya. Beneran? Nanti aku boleh tidur sama Tante Ji terus ga? Asal dia mau aja. Sayang banget, istrimu buta. Kalau gak, biar dia lihat sendiri. Tidur sama suaminya, ngurus anaknya. Masih pakai bajunya dan bersamaku. Bayangkan saja sudah seru. Ayah, kamu sedang apa? Fei Fei, kenapa kamu datang? Ibu yang menyuruhku datang. Aku yang menyuruh Fei Fei datang. Apa maksudmu? Walaupun aku pembantu rumah tanggamu, tapi setidaknya hormatilah. Aku hanya menyuruh Fei Fei tidur denganmu. Kamu buru-buru apa? Takut apa? Atau kamu punya rahasia apa? Aku takut apa? Hanya kaget saja. Kamu seorang pembantu. Tugasmu adalah merawat Fei Fei dengan baik. Kalau kamu tidak mau, aku bisa ganti orang kapan saja. Yang mempekerjakanku adalah Tuan Li. Kamu siapa? Bisa menyuruhku pergi. Karena aku adalah nyonya rumah ini. Tidak mau pergi. Jalankan tugasmu sebagai pembantu. Ambilkan aku segelas air. Fei Fei. Kamu sekarang harus rajin belajar. Jangan sampai besar nanti seperti Tante Ji, hanya bisa menyajikan teh dan air. Bayangkan, kalau kamu punya ibu yang hanya bisa menyajikan teh dan air, jangan harap bisa masuk sekolah elit seperti sekarang. Bahkan sekolah biasa pun susah. Inilah perbedaan antara manusia, pembantu. Tidak pantas makan di meja. Ibu, jangan takut dengan si buta itu. Aku hanya menganggapmu sebagai ibuku. Fei Fei, kamu tidur di kamarmu dulu. Ayah dan ibu mau bicara. Kapan kamu akan menceraikan wanita itu? Dia jelas-jelas menghina aku dengan minum air. Anak kandungku memanggilnya ibu selama 10 tahun. Suamiku juga memberikannya selama lebih dari 10 tahun. Kapan kamu akan menyingkirkannya? Tunggu aku membujuk Chenak Tong untuk menandatangani dan menyerahkan saham perusahaan padaku. Baru aku bisa memberikan masa depan yang lebih baik. Untukmu dan Fei Fei. Rencanamu bagus sekali. Tapi kenapa tidak memperhitungkan kalau mataku akan sembuh? Kalau kalian suka tantangan, saya akan buat lebih seru lagi. Suami. Suami apa? Pak Li kok bisa? Ada di kamar saya. Saya tadi di kamar, dengar suara. Jangan-jangan ada pemerkosa di sini. Ngomong apa sih? Saya kira kamu. Dipaksa, teriakannya begitu. Jangan-jangan kamu sendiri. Kamu salah dengar. Saya mau tidur. Saya kira kamu diperkosa, jadi saya rekam buat bukti. Sekarang kayaknya saya salah sangka. Tapi, kamu melampiaskan sendiri, saya tidak peduli. Tapi tugasmu, jaga Fei Fei. Jadi saya harap,
kamu bisa kurangi frekuensinya. Jangan sembarangan di depan Fei Fei. Saya tidak keberatan ganti orang kapan saja. Kamu sengaja ya, hapus itu. Kamu lupa ya? Saya tidak bisa lihat. Saya dengar suaranya terlalu keras, makanya datang. Saya lupa, pemerkosa itu juga punya selera ya. Dia kok bisa pilih melakukan itu dengan pembantu. Maaf ya. Tidak. Kenapa ada suara laki-laki di sini? Jishusin. Di kamar kamu ada laki-laki. Tidak ada orang, ini ruang pribadi saya. Tolong kamu keluar. Saya baru datang, si jalang itu langsung menyerang saya. Pakai status pembantu untuk memprovokasi saya. Saya tidak peduli, kamu harus bantu saya. Kamu sekarang juga cerai dengannya. Harta belum dapat, kamu sabar dulu. Lagi pula dia kan buta. Dia bisa menang dari kamu. Ngomong-ngomong soal buta. Saya rasa dia sama sekali tidak seperti buta. Kalau tidak, kenapa dia kebetulan masuk saat kita sedang berhubungan? Dan kebetulan rekam suaranya, saya rasa dia pura-pura. Dari kemarin malam. Dia agak aneh. Aku punya ide. Kalau dia benar-benar buta, tidak mungkin seharian tanpa cedera. Kita bawa Fei Fei keluar, tinggal dia sendirian di rumah. Kalau dia tidak buta, dia pasti tahu sinyalnya. Tidak bisa tinggal lagi. Sintong, aku dan Shusin akan bawa Fei Fei ke les dulu. Kamu hati-hati di rumah. Kalau dia benar-benar bisa melihat lagi, jangan salahkan aku. Di depan mataku, main api dengan selingkuhan. Mau pindahkan harta juga. Setengah hidupku, sia-sia. Setengah hidup selanjutnya, tidak boleh digigit anjing. Bukannya kamu sudah memberiku hadiah besar. Aku harus balas budi. Kasih kamu juga satu. Manajer Lin. Anda membatalkan pesanan 2 miliar hari ini. Hanya untuk mengantar makanan. Hanya dengan mengalami kehidupan dasar, kita bisa mengerti kebutuhan dasar. Setiap tahun aku menyisihkan seminggu untuk mengantar makanan. Bahkan pesanan miliaran pun harus ditunda. Manajer Lin. Hei, Ibu. Linyan, lupa apa yang aku bilang. Hari ini aku sudah atur kencan untukmu. Ibu, aku sedang mengantar makanan. Tidak ada waktu. Tutup dulu ya. Kamu CEO perusahaan publik. Mengantar makanan apa? Perumahan Villa Taman Abad, Chen Sintong. Pintu terbuka, masuk saja.
Miss Chen, pesanan makanan Anda. Miss Chen. Miss Chen. Ada meja di sana, taruh saja di atasnya. Monitor mikro yang Anda beli, barang berharga, perlu dibuka untuk diperiksa. Tidak perlu, aku buta. Dibuka pun tidak bisa lihat. Duduk saja di sana, jangan bergerak, aku akan antar ke kamu. Kenapa? Ada masalah, tidak nyaman. Tidak apa-apa, biar aku saja. Hati-hati. Di rumah tidak ada orang lain. Kenapa di lantai penuh pecahan kaca? Sangat berbahaya. Kamu tahu tidak? Terima kasih. Bisa lepas tangan dulu. Maaf, aku takut kamu terluka. Aku yang harus minta maaf. Tidak seharusnya membuang waktumu. Miss Chen, biar aku bantu bersihkan pecahan kaca di lantai. Kedepannya kalau sendirian di rumah, hati-hati ya. Sudah Miss Chen. Terima kasih ya. Siapa nama Anda? Nama saya Lin. Aku kasih nomor teleponku ya. Kalau ada perlu, telepon aku kapan saja. HP kamu mana? Ini. Jangan terima kasih. Aku ini orangnya punya rasa keadilan tinggi. Gak tega lihat orang susah. Dah ya. Suamiku, kamu pulang ya. Kamu bisa lihat pecahan kaca di lantai. Mata kamu sudah bisa melihat. Kamu berani bohong, ternyata kamu tahu semua. Aku sudah bilang dia cuma pura-pura. Ternyata kamu tahu semua. Ming Cheng, kamu ngapain? Mata kamu sembuh kapan? Jawab aku. Sembuh. Aku lebih pengen sembuh daripada kamu. Tapi aku nggak bisa lihat apa-apa. Kalau nggak bisa lihat, pecahan kaca yang belum dibersihkan ini, kemana perginya? Aku nggak bisa masak sendiri. Aku pesan makanan online aja, yang bersihin tukang antar makanan. Makanannya masih di meja. Ming Cheng. Kamu kayaknya nggak pengen aku sembuh. Ngomong apa sih, istriku? Aku cuma seneng aja lihat matamu sembuh, jadi agak emosional. Sampai kapan aku harus nunggu? Kalau udah mentok aku bakal jujur, suruh si Jalang itu pergi. Sayang, tunggu sebentar lagi. Dia kan anak orang terkaya di Linjiang, dia mewarisi semua harta ayahnya. Aku sudah merencanakan ini selama 10 tahun. Tinggal selangkah lagi. Kalau kita bisa dapetin. Sabar, sabar, sabar. Bukannya kita udah punya 30 juta. Kamu masih mau? Malam ini, aku pasti buat dia mau tanda tangan. Istriku, kemarin aku bilang. Tentang dana perwalian itu, aku udah nemu. Perusahaan yang bagus, kita cepat-cepat tanda tangan.
Kasih Fei Fei jaminan. Benar, Fei Fei sudah besar. Ini tidak bisa ditunda lagi, suamiku. Cepat ambil kontraknya. Baik. Syarat-syarat di sini sudah saya periksa. Tidak ada masalah sama sekali. Cepat tanda tangan. Baik, saya akan tanda tangan sekarang. Tidak benar, suamiku, klausul dana perwalian ini dan perhatian seharusnya banyak. Tidak seharusnya hanya 1 halaman. Apa kau ditipu orang? Bagaimana mungkin? Kalau begitu saya tanya keuntungan produk perwalian ini. Berapa lama sekali kau negosiasikan pembagiannya? Saya. Masih bilang tidak masalah, kau bahkan tidak tahu berapa lama sekali pembagiannya, Li Mingcheng. Ini benar-benar kontrak perwalian. Bagaimana mungkin istriku? Kau salah paham padaku. Kalau begitu saya kasih kau 1 kesempatan untuk membuktikan diri. Saya cek dengan alat pengenal elektronik, baru tahu benar atau tidak. Untung saya sudah merusak alat pengenal elektroniknya lebih dulu. Apa yang terjadi? Sudahlah istriku. Setelah kau tanda tangan kita cari pengacara. Periksa lagi dengan seksama kita ini satu keluarga. Kau harus percaya padaku. Saya rasa tetap harus diperiksa. Jangan-jangan pengacaranya tidak bisa dipercaya. Kebetulan HP baru saya ada fitur baca foto. Saya lihat saja langsung tahu. Istriku, kau masih tidak percaya padaku. Sudah lama kita tidak. Setelah tanda tangan kita. Jangan main-main, ini menyangkut harta bersama kita suami istrinya, kasih saya. Istriku. Nya kasih saya. Membosankan. Kau tidur sendiri saja. Ini sudah tidak tahan, saya mau lihat. Apalagi aktingmu. Berhasil. Li Mingcheng ini sebenarnya bagaimana? Kau bahkan tidak bisa mengatasi orang buta. Si Jalang itu sensitif dan curiga. Harus lihat detail kontrak baru mau tanda tangan. Kalau tadi aku nggak cepet bereaksi, udah ketahuan. Sialan perempuan ini. Aku rasa dia udah mulai curiga. Kita nggak bisa nunggu dia tahu kebenaran baru bertindak. Kalau cara halus nggak bisa, ya kita pakai cara kasar. Maksudmu, maksa dia tanda tangan. Kalau dia panik dan nekat, gimana kita nanganinnya? Kasih duit buat nyekap dia, bilang dia nggak mau tanda tangan. Bagusnya sih, habisi aja perempuan sialan ini. Sekali buat selamanya. Asal perempuan sialan ini beres, kita sekeluarga bisa hidup bahagia selamanya. Aku kenal orang, asal duit kita cukup. Mereka bisa ngelakuin apa aja. Asal bisa ngilangin perempuan sialan ini. Ngeluarin duit dikit kenapa? Demi nyawa aku, pasangan anjing ini benar-benar ngeluarin modal besar. Kalau gitu, aku akan balas. Dengan cara yang sama. Aku akan bayar 5 juta buat ganti orang yang diculik. Asal bisa nyekap perempuan ini, ada bonus tambahan. Kesempatan bagus gini, mana mungkin aku lewatin. Fei Fei. Sini, Mama beliin. Gaun putri kesukaan kamu. Coba dulu sebelum berangkat sekolah. Beneran. Fei Fei udah mau telat, baju apa aja. Nggak bisa dicoba pulang nanti. Kamu cuma pembantu. Siapa yang ngasih kamu izin ngomong begitu sama aku? Nggak bisa bedain siapa tuan siapa anjing. Fei Fei, sini, udah telat. Mama izinin kamu. Ayo. Fei Fei, nanti jangan.
Kayak Tante Ji, cuma bisa pakai barang bekas orang. Kayak baju baru gini, dia benangnya aja nggak mampu beli. Lo ngomong apaan sih? Pembantu kenapa? Gue nggak mampu beli. Asal gue mau, Li. Li apa? Lo ngomong apaan sih? Pembantu kenapa? Kenapa aku tidak bisa membelinya? Asalkan aku mau, Li. Li apa? Kalau kamu bisa membelinya, ngapain pakai sepatu orang lain? Aku lupa. Seperti kamu, yang bisa berteriak-teriak di kamar sendiri. Wanita seperti itu. Mengambil sampah orang lain. Wajar saja. Ibu benar, aku tidak akan seperti Tante Ji, pengasuh seperti itu, Ibu. Aku masih ingin di lelang terakhir. Aku melihat kalung itu. Fei Fei. Sepatu ibu sepertinya jatuh. Ibu, aku bantu pakai. Fei Fei. Gaun putri yang cantik ini bagaimana bisa melakukan pekerjaan pelayan di rumah kita? Bukan ada satu pelayan yang sudah ada. Tante Ji, sepatu ibu jatuh, cepat datang bantu pakai. Fei Fei. Bagaimana kamu bisa bicara seperti itu padaku? Kamu hanya pengasuh, bukankah harus mendengarkan aku? Cepat. Ibu, cepat lakukan. Ayah bilang kalung itu. Harganya jutaan, kamu tidak bisa membelinya. Ibu, demi aku, sedikit menderita. Bukankah seharusnya begitu? Cepat, cepat. Bahkan hal kecil ini tidak bisa dilakukan, tidak tahu bagaimana kamu mendapatkan sertifikat pengasuh. Kamu sengaja. Aku hanya orang buta. Tidak bisa melihat bagaimana sengaja. Aku rasa kemampuanmu melayani orang tidak cukup baik, lebih baik belajar lagi. Kalau tidak bisa dilakukan dengan baik, hari ini keluar dari rumah kami. Sudah. Cepat antar Fei Fei ke sekolah. Sekarang, si Jalang itu sendirian di rumah. Ini kesempatan baik kita untuk bertindak. Sore aku bawa Fei Fei ke rumah kakek nenek. Ada perkembangan hubungi lewat telepon, kali ini. Si Jalang itu pasti tidak bisa lari. Tentu, kali ini kita sudah mengeluarkan banyak uang. 500.000 sudah cukup menghargainya. Kalian siapa? Apa kalian salah tangkap orang? Salah tangkap. 5 juta hadiah untuk menangkap Muji Susin. Ini Chen Sintong? Kena perangkap, bos. Kamu mau uang kan? Yuan, Aku punya uang. Aku punya 1 juta, bisa kuberikan padamu. Kumohon bebaskan aku, oke? Kumohon lepaskan. 1 juta. Dari mana kamu yang hanya seorang pembantu mendapat 1 juta? Nikmatilah. Jishu Xin, tidak disangka kau juga ada hari ini.
Sayang, sang kekasih sedang di villa, menjadi bulan-bulanan, memang penasaran jika kau tahu. Orang yang diculik adalah Jishusin. Ekspresi wajahmu pasti sangat menarik. 500.000 membuatku sekarang miskin tak bersuara. Jangan sampai membiarkannya lolos. Takut apa? Setelah si buta ini menandatangani, apakah kita masih takut tak punya uang? Barang-barang mewah yang dulu ingin dibeli tapi tidak berani, sekarang langsung bayar dan pesan. Benar-benar sampah yang tidak berpikir. Fei Fei bukankah selalu ingin berlibur ke Haicheng? Kamu dan Fei Fei pergi dulu. Setelah aku menyelesaikan urusan dengan si buta ini, aku akan mencarimu. Biarkan aku bersenang-senang dulu. 30 juta? Kamu tidak lupakan, sebelumnya takut si buta itu memeriksa akun, aku diam-diam mentransfer aset ke namamu. Uangnya disimpan secara tetap, belum saatnya. Lagi pula bukankah ada kartu kredit sayang? Saat tidak ada uang, harus segera menikmati. Kita terbang ke Haicheng. Sayang, bukankah kamu selalu suka bermain mata uang virtual? Bermainlah sepuasnya, ketika uang si buta sudah di tangan, kita akan bersenang-senang bersama. Hebat sekali. Sebelumnya Chen Sintong si buta itu, selalu bilang tidak menghasilkan uang, sehingga tidak mengizinkanku menyentuhnya. Sekarang dia tidak bisa lagi mengontrol aku. Sayang, kamu memang baik, aku akan membelinya sekarang. Li Mingcheng, nasihat baik tidak kamu dengar. Belanjakan. Semakin enak uang dibelanjakan, masa depanmu akan semakin menyesal. Fei Fei, nanti. Kamu bisa dengan terang-terangan memanggil Shusin ibu. Benarkah? Wanita jahat itu tidak akan kembali lagi. Ya. Tidak akan kembali lagi. Hebat sekali. Akhirnya aku tidak perlu memanggil si buta itu ibu. Kita punya banyak sekali uang, nanti Fei Fei. Apapun yang kamu inginkan, ayah akan membelikannya untukmu. Benarkah? Hari ini demi kalung permata itu, aku bahkan menyuruh ibu memberi sepatu pada wanita jahat itu. Ibu sampai berlutut karena wanita jahat itu. Aku juga akan membuat wanita jahat itu berlutut. Sayang, ikuti apa yang Fei Fei katakan. Layani orang buta itu dengan baik. Kenapa ayah tidak berdarah? Wanita jahat itu sama sekali tidak kesakitan. Kenapa dia tidak berlutut? Aku juga ingin membuatnya seperti di TV. Seluruh tubuhnya ditusuk jarum perak, rambutnya rontok semua. Fei Fei, ayo kita siapkan barang-barang. Ayah akan mengajakmu jalan-jalan, ayo. Sayang, mau minum air tidak? Ayo minum, minum. Aku mohon, jangan pukul aku. Aku akan melakukan apapun yang kau minta. Aku setuju. Diputuskan oleh suami dan anak sendiri. Siksaan yang diterima Jishusin. Nikmati saja. Harus disiksa dengan keras, ia kan sayang. Bukannya katanya mau cari orang untuk mengurusnya. Jangan diam saja, cepatlah. Kau sangat membencinya. Bukan hanya benci. Kalau bukan karena membunuh itu melanggar hukum. Aku ingin dia mati. Kau benar. Dia memang harus mati. Ibu pasti akan membuat wanita jahat itu menderita. Aku sangat membencinya. Cari beberapa orang, biarkan Jishusin bersenang-senang. Ingat, rekam dari belakang, jangan tunjukkan wajah.
Aku mohon, aku tidak akan berani lagi. Aku benar-benar tahu salah. Aku yang salah, aku yang menyinggung orang penting. Aku tidak akan melakukannya lagi. Tolong lepaskan aku. Suruh Jishusin angkat telepon. Ayo, kalau mau lihat, aku akan tunjukkan. Jishusin, metode penyiksaan yang kau minta sendiri. Bagaimana rasanya menikmatinya? Kau, Chen Xintong? Kau yang menculikku. Penculik, bukankah? Kau sendiri yang menghubungi mereka, mau aku melepaskanmu. Baiklah. HPMU ada di sini. Beritahu aku kata sandi pembayaran, Li Mingsheng akan mentransfernya. 30 juta itu warisan ayahku. Kembalikan padaku. Tidak bilang. Kalau begitu aku akan menambah. Biarkan kau terus menikmati. Aku bilang. 056689 ada 30 juta di kartu. Tolong, lepaskan aku. Akhirnya, pertunjukan akan dimulai. Hanya dalam beberapa jam ini, Li Mingsheng sudah menghabiskan jutaan untuk membeli mata uang virtual dan barang mewah. Tapi, ini masih jauh dari cukup. Hanya mengembalikan uang yang seharusnya milikku. Ingin menebus dosa? Terlalu naif. Aku akan menyaksikanmu secara perlahan masuk ke dalam perangkap yang telah kusiapkan untukmu. Halo Tuan, kami menawarkan suite pemandangan laut mewah, cocok untuk Anda dan anak. Berapa harganya per malam? Itu, kami ingin kamar pemandangan laut biasa. Tidak, aku ingin suite pemandangan laut mewah. Fei Fei, Bukankah ibu sudah bilang, uang wanita jahat itu segera akan diberikan kepada kita? Kenapa kita tidak bisa menghabiskannya? Aku ingin. itu, sayang, Fei Fei bersikeras tinggal. Di suite pemandangan laut mewah ini. Tapi harganya 88.000 per malam. Kalau tinggal sebulan. Bagaimana kalau mengambil 30 juta itu dulu untukku? Orang buta itu sudah mulai melunak. Setelah aku dapatkan uangnya, akan segera aku transfer ke kamu. Suite pemandangan laut mewah itu. Hebat ayah, besok aku ingin makan enak. Waktu yang Anda berikan terlalu singkat, hanya 1 hari. Untuk menjual rumah ini. Sedikit rugi, tapi nanti. Kalau Anda beli rumah, pasti saya kasih diskon. Saya buta villa di kota Beijing. Benarkah? Sekarang saya akan hubungi agen properti, pasti Anda dapat harga terbaik. Sayang, aku sudah beli sebagian mata uang virtual. Dengar kabar burung, harganya akan naik drastis. Bisakah aku beli lagi? Belilah, mainlah, orang buta itu, di tangan kita. Ada uang yang tak terbatas, Li Mingsheng sudah tidak bisa mundur lagi. Selanjutnya, waktunya mengunjungi Jishusin. Makanannya enak sekali. Wanita jahat itu selalu bilang, ini tidak boleh dimakan, itu tidak boleh dimakan. Menurutku dia sedang menyiksaku. Tiket makan 58.000, mana mungkin tidak enak. Ayo. Maaf Tuan, saldo Anda tidak cukup. Silakan gunakan metode pembayaran lain. Apa?
Itu Fei Fei. Ayah masih ada urusan, pergi dulu. Nanti kalau mau makan apa, bilang saja ke pelayan. Ayah yang bayar. Hmm. Di kartu Shusin, seharusnya masih ada ratusan ribu. Cukup untuk beberapa hari. Di sini. Kalau tidak ada masalah, tugas kalian segera selesai. Boleh. Makan banyak-banyak. Uang sudah kuberikan, kenapa kau masih tidak mau melepaskanku? Chen Xintong, kau sama sekali bukan orang buta. Lepaskan aku mau laporkan polisi untuk menangkapmu. Bukan kau yang susah payah menghubungi para penculik itu. Aku cuma tambah uang, suruh mereka ganti. Target penculikan saja, kenapa salahkan aku? 30 juta itu, dari awal sampai akhir, adalah uang curian Li Mingcheng dariku. Kapan dia jadi milikmu? Makan banyak, jangan sampai mati kelaparan. Nanti tidak bisa bertemu kekasih kecilmu. Benar, Ming Cheng tidak bisa menemukanku. Ming Cheng akan mencariku setelah dia menemukanku. Chen Xintong, aku akan menyiksamu 1000 kali lipat. Sampai sekarang, kau masih keras kepala. Li Mingcheng sekarang sedang menggunakan kartu kreditmu bersama putri baikmu, bersenang-senang di Haicheng. Dia mana ingat kamu? Ji Shusin, selama bertahun-tahun ini, aku tidak hanya buta mata, tapi juga buta hati. Suami selingkuh di ranjangku. Anak angkat yang kubesarkan selama 10 tahun, anak dari selingkuhannya. Kalian semua mempermainkanku seperti orang bodoh. Untungnya Tuhan ada, membuatku bisa melihat lagi dan mengetahui rencana busuk kalian lebih awal. Semua yang terjadi sekarang adalah karma kalian, tahu tidak? Kau bisa mati di sini. Tunggu sampai waktunya tiba. Aku akan membuatmu bertemu lagi dengan si brengsek itu. Nona Chen. Sendirian pesan banyak, bisa habis. Kau Lin Yan. Kalau menurutmu pesanannya kebanyakan, ayo masuk dan makan bersama. Anggap saja ini ucapan terima kasihku karena kamu menyelamatkanku waktu itu. Bukannya kamu tidak bisa melihat? Sekarang, Dulu terpaksa, sekarang sudah lega. Tentu saja tidak perlu berpura-pura lagi. kamu adalah wanita pertama yang berani menipu Linian. Tapi aku juga penasaran, apa yang membuat seseorang terpaksa berpura-pura buta? Sebenarnya karena apa? Kalau begitu, mari makan bersama dan dengarkan ceritaku. Gosip yang seru seperti ini, tidak cocok dengan makanan pesan antar. Aku yang traktir, dengarkan baik-baik ceritamu. Bagaimana? Lingkungan ini cukup bagus kan sebagai tempatmu bercerita? Bagaimana? Bagus sih, tapi restoran ini bukan tempat yang bisa dimasuki oleh tukang antar biasa. CEO dengan kekayaan triliunan menyamar sebagai tukang antar. Sebenarnya kenapa, Pak Lin? Hanya mencoba hidup seminggu setiap tahun, itu tidak penting. Tapi kamu, kenapa berpura-pura buta? Jika keluarga bahagiamu sendiri, semuanya palsu. Suami yang sudah bertahun-tahun sayang padamu, sebenarnya hanya mengincar hartamu, bahkan pembantu di rumah. Dia adalah kekasih lama suamimu. Anak yang sudah dibesarkan bertahun-tahun sebenarnya adalah anak suami dan selingkuhannya. Kamu bilang, haruskah aku berpura-pura buta?
Jika aku tidak berpura-pura buta, mungkin sudah dijebak oleh mereka. Dan tidak akan ada kesempatan duduk di sini. Mereka memanfaatkan kebutaanmu, sehingga dengan leluasa merencanakan di depanmu, ini keterlaluan. Tidak penting lagi, semuanya sudah berlalu. Mereka, cepat atau lambat akan menanggung akibatnya sendiri. Mari minum. Maaf, membuatmu mengingat kesedihan lagi. Kalau kamu tidak keberatan, aku akan menemanimu minum sampai lupa. Aku akan mengantarmu pulang. Aku tidak pulang. Aku sudah lama tidak punya rumah. Lin Yan, bawa aku pergi. Kamu bawa aku kemana, aku akan ikut. Perkawinan yang sudah dijalani selama 10 tahun. Semuanya palsu. Lalu apa yang benar? Lin Yan, kamu bilang. Mata tidak akan berbohong. Mata. Kenapa matamu? Sangat penuh perasaan. Chen Sintong. Kamu lihat jelas siapa aku. Ibu, Lin Yan, kamu harus pulang hari ini untuk temu jodoh. ibu, menantumu sudah ketemu. Tadi malam beli koin virtual 30 juta. Hari ini pasti naik. Kenapa ini, kok bisa turun? Tidak mungkin. Aku tidak percaya, aku tidak punya bakat beli koin virtual. Lanjut. Uang habis. Ji Shusin, kenapa tidak balas pesanku, kasih uang, aku mau beli koin. Pasti untung besar. Aku ingat di Haiching banyak perusahaan pinjaman. Kamu pinjam dulu sedikit. Aku kasih alamat pinjaman. Nikmati dulu. Aku tidak percaya orang buta itu, tidak mau tanda tangan selamanya. Rumah kita ini, menghadap selatan.
Masih renovasi bagus, villa tunggal. Luas dan tenang, di luar. Ada kolam renang terbuka. Di kota Beijing juga termasuk yang terbaik. Anda puas? Lumayan. Anda tiba-tiba pindah dari Linjiang ke Beijing. Masalah pendaftaran masih perlu diselesaikan. Boleh tanya, kenapa tiba-tiba pindah? Hubungan keluarga rusak, suami selingkuh. Perasaan tidak enak, mau pindah tinggal. Aku harap kalau ada yang tanya, bisa merahasiakan alamat baruku. Tunang, aku sudah makan komisimu, masalah pendaftaran ini. Aku yang urus, paling lambat besok. Aku bisa bikin kamu langsung tinggal. Terima kasih. Miss Chen, lehermu. Area villa kita ini, hijau sekali. Cuma nyamuknya agak banyak, lihat. Mau ambil obat oles? Aduh, itu bukan gigitan nyamuk, itu bekas linian. Tidak usah, terima kasih. Baiklah, Anda lihat-lihat lagi. Aku urus dokumennya. Baik. Li Mingcheng selama ini, perusahaanku dikelola sampai rugi parah. Untung aku cepat bertindak, dan pasangan brengsek ini. Pada hari aku pindah ke kota Jing, akan hancur lebur dan terpuruk. Menanggung utang besar, bayangkan. Sungguh menyenangkan. Tidak mungkin. Bukannya ini investasi dengan return 100%? Kenapa baru beli langsung anjlok? Bos. Si anak itu datang hari ini, terakhir kali aku lihat dia berpakaian. Sangat mewah, tapi kali ini seperti seorang penjudi. Kita masih bisa dapat uang kita kembali nggak? Ayo ikut aku mau lihat siapa yang berani begitu. Ada apa bro, rugi ya? Bukan, aku duluan ya. Kamu baru saja pinjam 2 juta dariku. Ternyata buat beli mata uang kripto. Sekarang lihatnya rugi, uang ini. Kamu mau bayar gimana? Aku nggak akan ngutang sama kamu. Aku punya uang. Jutaan. Kamu pinjam uang sama aku buat apa? Sekarang, aku rasa kamu nggak layak dapat pinjaman. Harus segera bayar. Kalau nggak, jangan harap bisa pergi. Ini aturan kita di kota Haicheng. Asal kamu bayar sekarang. Aku bisa pinjamkan lagi 10 juta. Tapi kalau ketahuan kamu nggak bisa bayar. Ngeselin banget sih. 3 juta aku akan segera masuk. Aku nggak kekurangan uang segitu. Lihat nggak, uangnya udah masuk. Aku langsung transfer ke kamu. Li Mingcheng. Tinggal di Hotel Lido, kamar 3201. Orang Linjiang, ini informasi kamu kan. Kamu investigasi aku. Berani pinjam uang di kota Haicheng. Kamu harusnya tahu dulu, siapa aku. Kalau aku mau, aku bisa langsung keluarin kamu dari kota Haicheng. Jangan harap kabur. Tunang aja, tunggu uangku masuk. Aku akan bayar pokok plus bunganya. Anakku masih di kota Haicheng, aku nggak akan kabur. Pelan-pelan. Aku tunggu sampai besok siang jam 12. Kalau uangnya belum masuk juga, kamu dan anakmu, nggak ada yang bisa kabur. Mas, ini adalah biaya kamar dan tagihan konsumsi Anda. Totalnya 530.000. Bagaimana Anda ingin membayar? Hanya tahu minta uang, bisakah saya bayar besok? Waktu check out besok siang jam 12. Jika tidak bisa membayar biaya kamar tepat waktu, kami terpaksa melaporkan ke polisi. Anda diduga melakukan penipuan. Dari mana ini? Saya minta pelayan hotel membelikan batu permata yang bagus. Dia memanggil paman ini untuk saya. Selamat siang, putri Anda telah membeli berbagai batu permata langka, total lebih dari 10 jenis. Harga sekitar 5 juta, bagaimana Anda ingin membayar?
Siapa yang mengizinkan kalian menjual barang ke anak kecil? Ambil kembali, kami tidak mau. Ayah, bukankah kamu bilang akan membelikan saya batu permata yang bagus? Bukankah kamu bilang, ibu akan memberimu 30 juta? Saya mau. Diam kau. Ambil barang-barang sampahmu ini. Kami tidak mau, Tuan, batu permata ini. Sudah ada cacat, kembalikan. Anda harus membayar 1 juta biaya penyusutan sebagai bukti. Pergi, 1 juta, 1 juta besok siang jam 12 saya bayar. Kenapa baru angkat telepon? Apakah kamu tidak peduli dengan hidup mati saya dan Fei Fei? Halo sayang, ada apa? Kenapa Fei Fei menangis? Masalah uang lagi, wanita buta itu. Kapan tanda tangan, kapan uangnya bisa cair? Pinjaman saya 2 juta, biaya kamar 500 ribu. Dan putri baikmu membeli batu permata. Utang 1 juta, dan pinjaman online. Kartu kredit, dalam 3 hari saja saya sudah utang 10 juta. Kapan kamu akan beri saya uang? Bicara dong. Kamu di mana? Sayang, transfer perusahaan masih perlu kontrak. Hanya lebih dari 10 juta, apa yang perlu ditakutkan? Besok siang jam 12. Semua akan masuk ke rekeningmu. Benarkah? Tanda tangan sudah, mana mungkin bohong, kamu istirahat saja malam ini. Besok, semua masalah akan selesai. Baik, tunggu uang orang itu cair. Saya akan beli mata uang kripto lagi, main besar. Saya tidak percaya tidak bisa untung. Oh ya, wanita sialan ini lama tidak tanda tangan, bikin saya khawatir. Lebih baik cari orang, perkosa dia baru lepaskan. Jangan kasihan. Aku akan memberimu hadiah besok. Besok adalah awal dari neraka Anda. Aku tak sabar melihat anjing Anda menggigit. Bangun, jangan tidur. Kau bisa pergi. Pergi. Apakah Ming Cheng datang untuk menyelamatkan saya? Atau wanita murahan itu tertangkap? Aku tidak tahu. Tapi seseorang membawamu. Sesirang meminta saya untuk memberitahu Anda. Saudara-saudaraku adalah kau sayang. Memerintahkan Anda untuk menyegarkan Anda. Jangan. Kok uangnya belum sampai? 30 juta. Aku cekat kau tidak akan menunggu sampai kau mati. Bos Jisusin sudah ditempatkan. Dia berlari kembali ke rumah Liming Cheng. Sudah pergi ke Hai Cheng untuk melacak Liming Cheng nanti. Aku akan mengirimkan videonya. Waktu berikutnya. Saat menonton pertunjukan. Pak, 5 menit waktu check out. Jika Anda tidak dapat membayar kamar tepat waktu, tolong tinggalkan tagihan yang tersisa sekarang. Kami akan menghubungi polisi. Apa yang mendesak Anda? Aku yang mengirim uang itu? Bayar saja bukan uang buruk.
Aku sudah melihat banyak orang. Model besar. Anda mengatakannya lagi. Datang untuk memukul saya miskin ini. Lemparkan. Tunggu. Pak. Ini sudah jam 12. Uang penyusutan 1 juta cara bayar. Geser atau uang tunai? Semua hal baik yang kau lakukan. Kau yang membiarkan aku menghabiskan. Paman dan bibi berutang uang kepada ayah. Tidak ada hubungannya dengan saya. Anda. Itu semua. Istri saya memberi saya 30 juta. Hanya karena jumlahnya relatif besar. Itu sebabnya akun tertunda. Baik, aku tunggu kamu. Uang belum masuk, bersiaplah untuk menghadapi konsekuensinya. Li Ming Cheng. 3 juta termasuk bunganya, mana uangnya? Bos, uangnya belum masuk. Tunggu sebentar lagi. Belum lagi utangnya ke hotel kita. Ternyata cuma pura-pura kaya. Orang miskin sok kaya. Fakta bahwa dia orang miskin. Kalau sampai waktunya uangnya belum lunas, aku lihat gimana kamu menghadapinya. Sob, transfer besar pasti sudah dijadwalkan sebelumnya. Jalur cepat, mana mungkin bisa terlambat. Kamu bercanda ya? Benar, 30 juta sudah masuk. Bos, kasih aku beberapa menit lagi. Kasih apa? Bos, kalau kamu tidak percaya, aku akan telepon istriku sekarang. Dia mungkin sibuk, aku akan kirim pesan. Aku akan habisi kamu, mana ada 30 juta. Tidak mungkin, istriku tidak mungkin bohong. Anakku masih di sini, telepon dia. Siapa Li Ming Cheng? Perusahaan Anda diduga melakukan penjualan ilegal, sebagai direktur perusahaan. Jika dalam 3 hari Anda tidak bisa membayar denda, kami akan menuntut. Bagaimana bisa? Tidak mungkin. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku lihat kamu boros, makanya aku kasih pinjaman. Kamu berani bohong sama aku. Aku tanya sekali lagi, uang ini, bisa kamu lunas atau tidak? Bos, kasih aku waktu lagi. Biarkan aku kembali ke Jianglin untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Shu Xin bilang dia jual rumahnya 1 miliar. Mana uangnya? Masih bohong, uangnya tidak bisa dilunasi. Orangnya tinggal kerja paksa. 300 sehari, sampai lunas. Mas, aku benar-benar punya uang. Biarkan aku kembali ke Linjiang. Aku tanya apa yang terjadi. Kamu anggap aku bodoh ya? Biarkan kamu pulang, mimpi kali. Sebelum uangnya lunas, kamu dan anakmu tinggal di sini, jangan kemana-mana. Hari ini mulai. Orang miskin ini, kerja yang paling berat. Gaji yang paling rendah. Kerja 18 jam sehari. Kalau nggak bisa, dipukul. Salah kamu semua, kamu yang habisin uangnya. Sekarang aku bahkan nggak bisa pulang. Diam kau. Kamu juga nggak baik. Fei Fei. Kamu tinggal di sini dengan baik. Ayah akan bawa kamu pulang. Aku rindu mama buta. Dia nggak pernah bikin aku menderita. Aku juga nggak pernah dimarahin orang. Jangan bicara lagi. Cepetan kerja. Dan kamu si pembawa sial. Lihat, semuanya sudah siap buat kamu. Cepetan. Aku bunuh kamu, cepetan. Mas. Situs kita nggak nyediain makan ya. Aku punya anak perempuan, ini nggak cukup. Aku temenin kamu sampai sekarang, masih berani pilih-pilih. Mau makan-makan, nggak mau makan jangan makan. Besok pagi jam 5 tepat kerja.
Ayah, aku lapar. Jisusin pergi kemana sih? Dia taruh uangnya di mana? Aku nggak mau makan roti, aku mau makan steak. Aku mau makan lobster, aku mau mama. Ada makanan aja udah bagus, masih pilih-pilih. Ayah, aku nggak mau di sini lagi. Ikut ayah. Udah dekat pintu keluar, kamu diam-diam, kita pergi dulu. Aku tahu kamu mau kabur, nggak tahu malu ya. Buat masalah sendiri, nggak bisa selamat. Nona Chen, mawar Anda sudah sampai. Aku nggak pesan bunga. Telepon gak diangkat, pesan gak dibalas, rumah aja dijual. Ke Jing City, gak mau ketemu aku ya. Gimana kamu bisa nemuin sini? Bisnis keluarga Lin. Di Jing City juga bisa kuasai semuanya, cari kamu gampang. Malam itu kamu lupakan aja, aku kan udah nikah 2 kali. Nggak cocok sama CEO Lin yang hebat. Itu alasan kamu ngindarin aku, nikah 2 kali atau pertama. Penting banget ya, aku umumkan sendiri. Aku Linian mulai hari ini ngejar kamu. Dasar malas lagi. Aku nggak malas. Aku terlalu lapar, kasih aku makan dong. Kamu cuma 300 sehari, baru 2 hari kerja. Jauh dari 2 juta kita. Berani-beraninya malas di sini, dan kamu juga. Mau makan, kerja dulu. Angkat teleponnya. Jisusin, dasar jalang. Kamu bawa uangku kemana? Aku kasih kamu 10 menit. Segera kembalikan uangku, atau aku tidak akan berhenti. Aku juga tidak punya uang, si buta itu menipuku di menit terakhir. Jadi aku baru bisa bebas sekarang. Tidak sempat menghubungimu. Si jalang itu lagi. Cepat transfer 30 juta padaku, kalau tidak aku masih harus bekerja keras di sini. Uang itu semua dibekukan bank. Aku akan segera menjual harta si buta itu. Tunggu aku 3 hari lagi. 3 hari, aku tidak tahan. Di sini sehari pun. Tahan 3 hari lagi. Pulang bisa menikmati kemewahan. Dan si jalang itu, sudah kuberi hukuman. Baiklah, tapi kali ini jangan bohong lagi. Fei Fei, ayah pasti akan membawamu pulang. Mau aku selamatkan kamu. 3 hari lagi, cari jalan mati sendiri. Aku yang memberi harapan padamu, tapi juga yang mematikannya. Rasanya sangat memuaskan. Beberapa hari ini awasi Li Mingcheng, jangan sampai dia kabur. Besok ke lokasi proyek. Kasih dia tambahan, bumbu. Sudah lama cari kamu. Ternyata di sini malas, siapa yang berani kasih kamu nyali? Bukan, bos, aku cuma pulang lihat anak. Alasan apapun itu, malas tidak boleh.
Malam ini kamu tidak makan, semua ini harus kamu kerjakan. Tumpuk, aku sabar. Tunggu uangnya sampai, nanti. Pukulan yang kuterima, akan kubalas. Bisik apa, kerja yang baik. Aku pasti akan membalas semua penderitaanmu pada si jalang ini. Kamu tahan dulu di Haicheng. Aku akan segera menyelamatkanmu. Tunggu aku kembali. Aku akan memberi pelajaran pada si jalang ini. Hari ini bagus, kerja yang baik. Aku juga tidak perlu mengawasimu setiap hari. Bos benar, aku harus cepat cari uang. Pulang lebih cepat kan? Bos, 500.000 untuk istri Anda sudah diterima. Nyonya sangat berterima kasih atas kerja kerasmu. Dia sengaja menyuruhku untuk menengokmu. Apa 500.000 apa Nyonya? Ini Nyonya. Menyuruhku membelikanmu bakso. Punya uang untuk istrimu. Tapi tak punya uang untuk lunasi utang pada bos kita kak. Aku benar-benar tidak mengenalnya, aku juga tidak memukul apapun 500.000. Aku tidak punya uang, awas ku hajar kau. Kalau lain kali punya uang dan masih belum melunasi utang, pada bos kita lain kali tidak akan semudah memukulmu saja. Kakak jangan pukul lagi, jangan pukul lagi. Aku benar-benar tidak mengenalnya selanjutnya. Setiap hari hanya bisa tidur 3 jam. Setiap hari hanya bisa makan setengah roti asal tidak mati. Kerjakan saja sampai mati. Keluarga si brengsek belum selesai, apa perlu aku turun tangan? Sudah selesai, hanya membuat mereka menderita sedikit saja. Kamu memanggilku hari ini ada hal besar ya? Kamu tidak menerimaku hanya karena merasa tidak pantas denganku. Tapi aku tidak peduli, aku hanya peduli padamu. Cincin berlian ini kubuat khusus di luar negeri dengan harga 30 juta. Di dalamnya terukir singkatan nama kita berdua, melambangkan cintaku yang tak tergoyahkan. Urusan keluarga dan pengalamanmu sudah kuketahui. Aku tidak peduli, begitu juga keluargaku. Aku tahu sudah menggugat cerai dengan alasan selingkuh. Asal kamu mau memakai cincin ini, aku bisa langsung membawamu menemui ibuku untuk memastikan pernikahan kita. Kamu mau? Aku mau. Sekarang juga kubawa kamu pulang untuk memastikan pernikahan kita. Kerjaan ini, siapa yang mau kerjakan silahkan, sekalipun memukulku sampai mati. Aku tidak akan mengerjakannya. Ji Shusin. Sampai sekarang belum 1 sen pun. Masih menyuruhku menunggu 3 hari, aku tidak bisa menunggu 1 detik pun. Aha. Siapa yang menyuruhmu istirahat, masih ada 5 jam baru bisa pulang. Cepat bangun dan kerjakan, aku tidak akan mengerjakan ini. 1 hari menyuruh orang bekerja 12 jam. Sepiring nasi pun tidak diberikan, apa kau mengira aku Iron Man? Ayo saja kau pukul aku sampai mati, aku tidak mau hidup lagi. Kalau kau mati, siapa yang akan melunasi utangku? Baru 2 hari si pengecut ini sudah tidak tahan. Bagaimana, apa kau benar-benar sampah? Baru 3 hari sudah tidak tahan, apa kau ini laki-laki? Kalau kau mau aku melunasi utang, maka biarkan aku kembali ke Linjiang, asal aku kembali ke Linjiang. Aku akan kembalikan uangnya begitu aku dapat. Kamu berani mengancamku, ayo. Apa ini? Jangan sentuh aku, ayo. Apa ini? Jangan sentuh aku bilang jangan sentuh aku. Pergi. Orang ini cuma pengemis. Kembalikan saja. Agar tidak mati di sini, mengotori tempatku. Bos, bagaimana dengan uang kita? Bos. Asal kamu bisa melepaskanku ke Linjiang, tenang saja. Aku akan kembalikan uangnya begitu aku dapat. Kamu benar-benar mau melepaskanku? Aku melepaskanmu, bukan membebaskanmu. Orang-orangku akan terus mengawasimu.
Jika dalam 2 minggu kamu tidak bisa kembalikan uangnya, aku akan mengambil nyawamu. Bawa anak ini pergi. Pergi. Mama, Kamu pasti Sintong yang disebut Linian, ya? Anak yang malang. Mendengarnya saja sudah membuat sedih. Bibi sudah tahu semuanya. Bibi tidak akan membenciku, kan? Anak baik. Ini bukan salahmu. Apalagi yang Linian suka. Aku juga suka. Ini harta pusaka keluarga Lin. Sangat berharga. Kedepannya akan kuberikan padamu. Oh, tidak bisa, Bibi. Aku tidak bisa menerimanya. Apa masalahnya? Nanti setelah kamu menikah dengan Linian, saham Lin juga akan dibagi setengah untukmu. Status dan posisimu akan naik. Lihat siapa yang berani menipu dan menyakitimu lagi. Kedepannya, kamu dan Linian hidup bahagia. Tidak akan ada yang berani menyakitimu lagi. dengan aku di sini, tidak ada yang bisa menyakiti Sintong, termasuk pasangan brengsek itu. Aku juga tidak akan melepaskannya. Melihat kalian begitu bahagia, aku juga senang. 1 minggu lagi, aku akan mengadakan perkawinan yang menggemparkan dunia. Ayah, aku sudah tidak bisa jalan lagi. Kakiku sudah sakit. Kenapa kita tidak naik pesawat? Fei Fei, ayah tidak punya uang. Ayo pergi. Mama kan punya, minta aja sama dia. Halo. Oh halo sayang. Mereka udah lepasin aku. Aku sama Fei Fei mau balik ke Linjiang. Tapi aku gak punya uang buat naik kendaraan. Kan masih bisa jalan kaki. Hai Cheng ke Linjiang jaraknya ratusan kilometer. Gimana aku mau jalan kaki pulang? Tapi uangku belum dapat. Di WeChat cuma ada 50 yuan. Pakai dulu aja deh. Sayang, 50 yuan ini buat naik bus. Cuma bisa beli tiket 1 orang, dan perjalanannya bakal belasan jam, sayang. Kapan aku pernah ngerasain begini? Aku udah janjian besok pagi ke bank buat ambil uang. Nanti setelah ambil uang, kan ada uangnya. Demi uang ini, masa segini aja gak bisa tahan. Uangnya ketemu, wah. Bagus banget, demi uang ini. Walaupun naik kendaraan sehari semalam, aku bisa tahan. Nanti pulang, aku mau lempar Chen Singtong. Si imut itu, ke jalanan buat dipermalukan. Semua ini gara-gara dia. Ayah, aku lapar. Ayah gak punya uang. Maaf. Fei Fei, lihat. Ayah cuma punya segini uang, mama barusan. Transfer 50 yuan, cuma cukup buat kita naik bus. Sebentar lagi sampai terminal, tahan dulu. Gak mau, aku gak mau naik bus. Bus bau dan kotor, aku mau naik pesawat, aku mau makan enak. Aku kangen mama, walaupun mama buta. Tapi dia gak pernah bikin aku susah. Aku gak mau pengasuh jadi mama lagi. Diam kau. Kalau nangis lagi, aku tinggalin kau sendirian. Lucu juga ya. Dari surga jatuh ke neraka. Siapa yang bisa tahan? Sekarang satu keluarga malah kompak. Pengemis sama anjing tercebur abadi selamanya. Setelah Li Mingcheng pulang, atur dia ketemu sama Ji Shuxin. Kau nangis terus, cuma bisa nangis. Sebentar lagi sampai rumah, nanti kau makan sepuasnya. Aku lapar. Ayo. Ada apa siapa kamu? Ji Shuxin mana? Oh pantas saja dia memblokirku dan tidak mau bayar. Ternyata dia sudah punya yang baru di mana dia. Suruh dia keluar apa maksudnya Shuxin jadi terkenal. Ini rumahku rumah yang baru kubeli. Pasty dia bersecond call dengan Jishu Xian untuk menipuku benargon. Pergi kau kalau tidak aku akan panggil polisi. Mingcheng, akhirnya kamu pulang. Itu mama.
Jisusin, mana uangnya? Bukannya kamu janji hari ini akan ambil uangnya? Mana uangnya? Jangan-jangan kamu sembunyikan sendiri. Kamu membuatku terlilit hutang dan kehilangan muka. Kamu sialan ah. Li Mingcheng Chen Sintong si jalang itu. Sudah lama sembuh dia menyuap para penculik untuk menculikku dan merampas ponselku. Selama ini dia berpura-pura mengobrol denganmu. Apa? Para penculik itu menahanku selama beberapa hari. Tidak diberi makan dan minum, bahkan diperkosa bergiliran. Aku tidak akan membiarkan Chen Sintong si jalang itu begitu saja. Dia tidak ada di lantai atas sekarang. Aku sudah mengetuk selama beberapa hari tapi tidak ada yang membuka pintu. Ayo kita cari dia. Sudah habis, dia pasti tahu sesuatu. Sehingga merencanakan penculikanmu dan membujukku untuk meminjam uang untuk membeli kripto. Sekarang aku tidak punya apa-apa lagi. Kamu bilang apa? Aku mau mama. Aku tidak mau kalian lagi. Kalian semua tidak berguna. Aku mau mama. Pergi sana. Kabar itu tidak perlu disampaikan padaku lagi. Mereka hidup atau mati tidak ada hubungannya denganku. Kedepannya aku akan menjalani hidupku sendiri dengan bahagia. Bagaimana akhirnya si brengsek dan si jalang itu? Apa hubungannya denganku? Semuanya sudah selesai. Semua ini sudah berakhir, biarkan mereka saling mencakar. Atau apapun itu tidak ada hubungannya denganku lagi. Kalau begitu cepatlah ikut aku pulang dan menikah besokan. Pernikahan kita. Lin Yan, aku rasa semua ini terlalu cepat. Aku belum siap. Bukan belum siap, tapi masih ada bayang-bayang di hatimu. Tapi aku tidak akan membiarkanmu mengulangi kesalahan yang sama. Uang sebanyak ini kamu sudah transfer semua padaku. Aku menikahimu bukan karena uang, juga bukan karena alasan lain. Ini murni karena cinta. Aku melakukan ini untuk menunjukkan isi hatiku. Sekarang semuanya tenang. Ada satu hal lagi sebelum kita menikah. Aku akan menemui pengacara untuk menandatangani kontrak. Kalau aku yang mengkhianatimu, aku akan pergi dengan tangan kosong. Aku rela memberikan seluruh keluarga Lin untukmu. Apa kamu mau? Aku. Kalau kamu masih belum mau, aku akan menyerahkan grup Lin padamu. Aku mau, bodoh.